Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farus Altofi dengan NIM 401241073. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu atau menjelaskan apa yang sudah saya lakukan pada praktikum kali ini di praktikum biologi perikanan. Nah, pada praktikum kali ini tanggal 20 September 2025 hari Sabtu, kali ini saya mendapatkan materi tentang makanan ikan. Nah, makanan ikan itu apa? Maksud dari praktikum ini apa? Maksud dari praktikum ini adalah kita menganalisis makanan-makanan yang dimakan oleh ikan. Terutama ikan yang saya bahas adalah ikan kembung lelaki atau Rasteliger canagurta. Nah, cara menganalisis makanan ikan yaitu yang pertama, dari hasil pada praktikum pertumbuhan kita sudah memisahkan gonad, usus, serta lambung pada ikan kembung lelaki. Setelah sudah dipisahkan kan diawetkan menggunakan formalin, nah lalu disimpan. Nah, pada praktikum kali ini yang akan kita gunakan bahannya adalah lambung dan juga usus. Jadi lambung dan usus yang sudah diformalin kemarin, yang sudah diawetkan, lalu kita gunakan untuk menganalisis makanan ikan pada kembung lelaki. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita siapkan dulu bahannya. Setelah bahannya sudah siap, kita akan yang pertama akan membersihkan lambung dan juga usus dari sisa-sisa formalin yang menempel pada organ tersebut. Setelah sudah dibersihkan menggunakan tisu, lalu kita akan menimbangnya, menimbang bobot totalnya. Setelah sudah ditimbang, lalu karena pada ikan kembung lelaki ususnya kecil, berarti menandakan dia tidak di dalam ususnya tidak terdapat sisa-sisa makanan untuk kita analisis. Jadi kita menggunakan lambungnya saja. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita timbang, kita ukur dulu volume dari lambung ikan kembung lelaki tersebut dengan cara kita siapkan gelas ukur, lalu kita masukkan aquades sebanyak 10 ml. Setelah kita masukkan aquadesnya sebanyak 10 ml, lalu dalam gelas ukur tersebut kita masukkan lambung ikan kembung lelakinya. Setelah dimasukkan, kita lihat berapa kenaikan volume dari dimasukkannya lambung ikan tersebut. Setelah sudah, lalu dicatat. Baru setelah itu kita bedah lambungnya untuk mengeluarkan isi lambungnya, yaitu sisa-sisa makanan yang terdapat pada ikan kembung lelaki. Nah, setelah kita bedah menggunakan alat bedah, yaitu kita menggunakan pisau bedah. Kita menggunakan ini, ataupun kita juga bisa menggunakan gunting. Namun tadi saya menggunakan pisau. Setelah kita bedah di tengah-tengah lambungnya, lalu kita buka, kita keluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam lambung tersebut. Setelah semuanya bersih, lalu kita akan menimbang sisa-sisa makanan atau ya isi dari lambung tersebut. Setelah kita timbang, lalu kita catat. Setelah kita catat, kita hitung berapa bobotnya. Setelah tahu bobotnya berapa, lalu kita pindahkan ke cawan petri sebagai wadah. Lalu kita tambahkan aquades dengan perbandingan 1:4 dari bobot sisa makanan itu tersebut. Setelah dihitung, lalu kita masukkan aquadesnya ke dalam cawan petri juga. Lalu kita akan membuyarkan sisa-sisa makanan itu sampai benar-benar halus dengan menggunakan tujip. Gunanya apa? Kita buyarkan gunanya agar saat kita analisis menggunakan mikroskop, kita bisa melihat organisme apa saja yang ada di dalam isi lambung tersebut. Apakah itu fitoplankton, zooplankton, atau lain sebagainya. Setelah dirasa sudah buyar, lalu kita siapkan kaca preparat. Nah, di dalam kaca preparat itu kita bagi menjadi 3, yaitu artinya 3 pengulangan. Jadi
dalam kaca preparat kita masukkan jadi 3. Kita pisahkan dengan 3 dan kita tutup dengan cover glass masing-masing. Nah, lalu kita akan mengecek satu persatu dengan 3 pengulangan. Dan cara menganalisisnya yaitu dengan lapang pandang. Lapang pandang adalah dalam satu cover glass ini kita identifikasi sebanyak 5 kali dari setiap sudutnya sampai semuanya telah dianalisis. Nah, ketika kita menemukan organismenya yang ada di dalam isi lambung itu menggunakan mikroskop, kita dokumentasikan sebagai bukti atau lampiran untuk laporan, serta sebagai untuk membantu kita dalam menganalisis jenis apa organisme itu tersebut. Setelah semuanya sudah didapatkan, lalu kita masukkan ke dalam sheet ini, yaitu kita masukkan nama-nama biota yang sudah tadi kita temukan, lalu pada percobaan keberapa dan pengulangan keberapa serta lambung keberapa. Setelah semuanya sudah masuk, kita masukkan ke dalam Excel kelompok. Praktikum selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.